Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dan kita akan masuk ke materi pertama untuk tema keempat. Jadi disimak videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi kita. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Dengan kompetensi dasarnya 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini siswa diharapkan dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya di dalam lingkup ASEAN. Nah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu globalisasi. Pasti kalian sudah pernah mendengar kata globalisasi. Apakah kalian mengerti arti dari globalisasi? Ya, globalisasi itu berasal dari kata globalization. Global yang artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Sehingga globalisasi sendiri itu adalah artinya proses mendunia, di mana semua orang saling berhubungan dan bergantung. Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh berbagai bangsa di dunia ya anak-anak, termasuk negara kita. Dan sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia pasti tidak dapat dan tidak akan menutupi diri dari pergaulan internasional. Karena antara negara satu dengan negara lainnya pasti terjadi saling ketergantungan. Nah, di sini kita lihat manfaat globalisasi bagi bangsa Indonesia di berbagai bidang, di antaranya A. Sosial budaya, yang mana manfaatnya dilihat dari sudut pandang kebudayaan, memperluas wawasan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa asing, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang B, teknologi dan transportasi, di mana kemajuan zaman menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap teknologi informasi. Contoh, dengan adanya internet, kita bisa mengetahui tentang apa saja yang belum kita ketahui. Kemudian di bidang teknologi transportasi, contoh dengan adanya transportasi melalui udara, kita bisa mencapai suatu tujuan dengan cepat dan ke berbagai negara. Dan juga banyak kendaraan dari negara lain yang digunakan di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke bidang ekonomi, yang mana globalisasi mampu meningkatkan kemampuan berkompetisi dan meningkatkan kualitas produksi dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Yang keempat, politik. Indonesia di sini mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi, mempererat hubungan, dan meningkatkan keaktifan dalam hubungan internasional demi menuju perdamaian dunia. Di bidang hukum, Indonesia juga turut serta dalam organisasi internasional dan turut meratifikasi perjanjian hukum internasional dalam berbagai masalah. Dan di dalam bidang lingkungan hidup, Indonesia juga ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dan Indonesia juga turut menentang pemakaian senjata nuklir baik untuk perang maupun untuk penelitian yang dapat merusak lingkungan hidup. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN yaitu menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama, di mana kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN itu dilaksanakan oleh sebuah komite, yaitu COSD ya, Komite on Social Development, itu Komite Perkembangan Sosial. Bentuk kerjasama negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya dalam era globalisasi antara lain yaitu dengan adanya ajang olahraga se-Asia Tenggara, SEA Games, kemudian memberikan berbagai bantuan kemanusiaan dan mengirimkan bantuan ke negara-negara yang sedang terkena bencana atau konflik,
Kemudian adanya program pertukaran pelajar, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak antar negara. Kemudian pagelaran seni budaya bersama. Kemudian program perlindungan anak dan perempuan, dan juga program pelestarian lingkungan. Dampak positif dan negatif globalisasi dalam sosial budaya. Kita masuk ke dampak positifnya anak-anak, yaitu di mana semakin tingginya rasa solidaritas antar bangsa di berbagai negara. Yang kedua, semakin kuatnya pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di berbagai negara. Yang ketiga, adanya pertukaran pelajar antar bangsa. Yang keempat, etos kerja atau motivasi kerja yang tinggi. Yang kelima, perlindungan budaya-budaya di dunia. Yang keenam, perkembangan kebudayaan di tiap negara. Yang berikutnya adalah dampak negatif adanya globalisasi. Yaitu di sini yang pertama, adanya akulturasi, yaitu interaksi antara dua budaya atau lebih, atau percampuran dua budaya atau lebih yang berbeda, yang kemudian mengakibatkan terbentuknya budaya baru yang hampir menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Yang kedua, banyak generasi muda yang telah menjadi individu atau orang yang bersifat individualisme, materialistis, dan konsumtif. Yang ketiga, terjadinya sikap memandang budayanya lebih baik daripada budaya yang lain, yang disebut etnosentrisme. Yang keempat, gaya hidup yang meniru budaya bangsa lain. Yang kelima, tidak diminatinya belajar tentang nilai-nilai agama. Yang keenam, masyarakat yang merasa tidak siap terhadap budaya baru yang muncul, yang disebut culture shock atau guncangan budaya. Nah, baiklah anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.